pagi Pak Mariono. Selamat pagi Pak Mukhtarom, ada Bu Leli Era ya, juga Pak Selamat Suparman. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cepat barokah. Iya, amin. Nyun sewu Pak Mariono. Iya. Ini kami ada tugas salam guru penggerak untuk melaksanakan wawancara kaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya Pak Mariono sudah pernah mendengar apa itu dilema etika dan rujukan moral. Untuk yang kami tangkap dilema etika itu memang kadang-kadang itu kita jumpai dalam kondisi yang real gitu. Karena keduanya memang benar gitu. Tapi muncul makanya dilema, itu muncul dilema karena keduanya benar secara moral, tapi apa ya, kadang-kadang bertentangan juga sama terkait dengan kebenarannya menurut kondisi masing-masing ya, antara tugas yang dilaksanakan oleh guru dan dengan kondisi yang memang kadang-kadang kita jumpai di saat yang sama itu ada tugas lain yang penting juga. Ini kan menjadi sebuah dilema, ya benar itu. Misalkan kalau kecil kan dengan mengikuti calon guru yang di dalamnya itu ada berbagai kegiatan yang sudah barang tentu itu waktunya itu tetap ada yang kebetulan. Mengikuti kegiatan CGP benar, tapi di sisi lain tugas utama guru kan nggak ada, itu yang mana yang terbaik memang itu karena kita upayakan bisa bekerja bersama dan juga bisa optimal semua. Saya kira dulu di era kalangan sudah bisa mengkondisikan, bisa memanage. Baik Bapak, benar sekali itu Bapak. Berarti kita langsung nanti ke pertanyaan dilema etika dan rujukan moral. Selama Bapak bertugas di SMK 1 Purbalingga, kasus dilema etika dan rujukan moral seperti apa yang pernah dihadapi Bapak? Boleh berkenan berbagi pengalamannya? Terkait itu ya hampir identik dengan yang dari kami sampaikan. Kalau terkait tugas itu ada CGP, ada kegiatan DIMA, ada feeling atau jenisnya yang harus dilakukan guru, tapi mereka juga punya tugas utama untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran juga. Ya dilema juga sih yang dialami. Tapi sekolah pun dalam ini kami di manajemen di sekolah itu memang harus juga tetap bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kompetensi guru. Kami terkait KGP, terkait diklat, terkait dan upskilling itu juga kami sangat mendukung. Yang utama bagaimana kita mensikapnya untuk bisa berjalan. Terkait ini adalah yang menentukan yang pribadi juga. Pertama, dia benar, sama-sama benar. Ada tugas ngajar, ada jamnya, tapi jelas yang bersangkutan hakim atau mungkin keluarganya memeriksakan dan merawat diri atau keluarga kan juga hal yang benar secara moral. Tapi di sisi lain bisa apa ya, ya dilarang sedikit mengapa tidak bisa dalam melaksanakan tugas. Ini pun harus utamanya harus bisa disiasati juga. Ya, nanti mungkin pembelajaran berjalan bisa karena sebenarnya tugas itu ada lebih ini ya, lebih kalau bisa diganti yang lain, misalnya yang memberikan sebuah aktivitas walaupun tidak ditunggui dengan sesuatu yang menantang, istilahnya kan challenge nih. Yang akan tetap berkegiatan, boleh berkegiatan, tapi yang lain yang sedang dalam itu juga bisa bisa disambi dengan
belajar secara daring. Itu yang dialami memang seperti itu. Keluarga juga banyak kali. Baik Bapak, dilanjutkan pertanyaannya. Selama Pak Mariono menjabat kepala sekolah, bagaimana Pak Mariono menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Yang jelas yang kami lakukan di sebelum bulan ini kita bincang dari kita itu ya Pak kami juga bincang karena dua-duanya benar dan harus dilaksanakan sama bincang dan yang muaranya adalah bagaimana cara untuk memanage ya atau mengelola agar keduanya tetap bisa berjalan. Dan dalam perbincangan saya kadang-kadang nggak mesti formal itu ya. Kadang-kadang ketemu di mana di ruangannya Pak ya. Walaupun kadang-kadang guyon tapi saya paling mengarah itu Pak. Terutama Pak Lawatnya sering guyon nih, bentangi terus ya. Itu bagian dari upaya kami. Karena ya sekarang itu apa ya tugas dia tetap ada atasan kawan, tapi kami lebih suka sebagai mitra tidak teman untuk bisa bersama bekerja dengan tupoksinya namanya itu menyatukan utama peserta didik dan sekolah. Jadi kita kalau ada hal yang mungkin sangat urgent ya kita perbincangkan secara khusus antara bulan dan dilakukan untuk bisa menjadi sebuah pengalaman untuk bisa tidak terulang lagi dan bisa lebih baik. Jelas ya kita lebih bersifat kekeluargaan ya Bu ya. Kita harus kalau sesuatu istilahnya membaca kan dipanggil atau apa malah kalau menghindari kata-kata dipanggil. Misalnya itu kan bincang-bincang dulu atau apa ya. Terlalu formal sekali. Iya, ya. Kadang-kadang karena sama-sama dewasa. Jadi memposisikan bahwa kita sebagai mitra dan sama-sama orang dewasa kan harus beda memperlakukan dengan pasti tidak beda dengan anak. Selanjutnya ini Bapak, kaitan dengan hal tersebut tadi sudah disampaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Mariono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Cilima itu? Yang pertama dari preventif, kemudian yang kedua kalau ada sebuah kasus atau permasalahan, saya berupaya untuk tidak cuma jere. Dan tetap ada yang menyampaikan. Identifikasi cermati dulu. Kalau sudah mengarah ke personal, saya memang mencermati secara dulu. Jadi saya tidak langsung menerima ini. Saya sering kami lakukan itu. Saya kadang-kadang duduk di depan di ruang guru kan tidak sekedar duduk perkara ketone. Ada sesuatu yang lebih cermati. Dan keputusan pun kita mencoba untuk dalam menghadapi sebuah kasus itu kita jenjang. Misalnya di sini kan kalau menyangkut guru kita punya SDM, Fakultas Sumber Daya Manusia yang terkait untuk pengelolaan guru. Kalau yang ada kita ada PLT, PLTU, ya kita supaya mereka itu kan memang masih belum ini baru kami akan secara khusus dan kita putuskan sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Kalau masih bisa diperbaiki ya udah. Kalau enggak, saya adakan semacam ya peringatan dia enggak, tapi ya, ada semacam pernyataan untuk tidak mengulangi dari kasus yang pernah dialami agar kita akan bisa lebih baik. Dan kalau sudah itu ya sangat terpaksa karena kami menghadapi ada satu guru walaupun guru tamu ya guru kuliner tahun kita bisa tahun berikutnya tidak ada perubahan. Kalau anak dari pemanggilan kelas istilahnya itu menyampaikan undi-undinya akhirnya kita kan karena pembelajaran lebih berpihak ke anak akhirnya ya dengan sangat terpaksa gurunya itu beritahu nanti dihentikan
tamu yang lain. Tapi melalui proses sudah langsung, dan memang tidak juga istilahnya cuma punya kewajiban. Kalau kita dia ada suara kami negara untuk melakukan tidak jangan menang, tapi kita istilahnya itu mengidentifikasi diri. Tidak, kalau kami memperlakukan amanah, tidak ada yang tapi dalam hal tugas memang tapi secara personal kita sama. Mungkin bisa menghormati dulu, jadi nggak ada yang dekat dengan saya. Tapi saya tetap dekat. Ada nama-nama tertulis, ya cuma salah satu cara saya untuk kita bisa apa itu mensupport bersama. Gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin Pak. Pak, dari berbagai permasalahan itu kan biasanya pasti ada target waktu ya Pak. Kita memang tidak mungkin akan dilepas begitu saja, pasti ada targetnya. Kira-kira kalau itu ada permasalahan seperti itu, kira target yang sudah ditetapkan sesuai dengan waktu-waktu itu. Kalau secara personal, saya target itu lebih cepat lebih baik. Makanya ada sesuatu saya langsung itu. Bentar betul-betul ada yang terlihat permasalahan seperti ini, seperti ini, saya langsung masuk. Walaupun mungkin kelihatannya tidak masuk, tapi saya dalam rangka untuk mengidentifikasi. Kalau bicara waktu ya, yang jelas ada tahapan itu. Kalau supaya kita bisa secepatnya melihat kasus dan permasalahan yang ada. Yang jelas langsung di apa itu kita tangani. Kemudian kalau masih belum selesai dalam minggu itu kita tangani. Ini sampai selesai nih. Yang tempatnya ya target maksimal ya 1-2 minggu diharapkan bisa selesai. Tapi kalau lebih cepat lebih baik. Kalau hari ini ada itu, tapi ini langsung tangani. Jangan menunda waktu. Makanya anak terdadakan apa? Ada sesuatu briefing ya. Nggak menunda nunggu waktu yang lain. Terus kira-kira kalau misalkan dalam satu pengambilan keputusan itu gitu Pak, itu ada cara yang lebih efektif nggak? Karena memang bisa berhubungan selalu dengan pekerjaan, otomatis kan itu cukup mengganggu prosedur yang ada di sekolah dan sebagainya. Ada utama ya Pak. Yang pasti itu seninya. Manajemen kan dari seni ya. Jadi untuk memanage pengelolaannya. Kita bisa memprioritaskan mana masalah yang penting. Kalau kita bicara pekerjaan ya nggak mana harus tadi itu ada sesuatu yang harus cepat gitu. Nah, dan memang berupaya untuk menerapkan manajemen karena kami orang manajemen dari pekerjaan tidak mesti harus sepenuhnya hanya. Tapi kalau terkait sesuatu harus kita masuk ke dalam. Iya, kita harus bisa mengatur dengan membuat mata skala prioritas dan mengupayakan semuanya bisa berjalan. Walaupun jalan bagi waktu. Kayak tadi contohnya sini ini ya, dari bagi sana ya. Sambil semua ya Pak. Karena yang penting enjoy. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kira-kira selama ini dalam Pak manajemen keputusan itu ada prosedurnya atau tidak gitu? Harus seperti ini dulu gitu? Ada tahapan-tahapannya gitu atau tidak Pak? Ada contoh permasalahan apa misalnya? Berarti terkait guru gitu. Ya, Mungkin ada guru yang tidak bisa mengajar karena ada kepentingan keluarga gitu Pak. Itu bagaimana? sebenarnya yang kami harapkan emang sekarang di era komunikasi ya, bukan yang cepat. Cuma adalah tetap mundur juga. Ada sesuatu yang sebenarnya itu bisa di apa ya, yang sudah direncanakan dalam program banjir. Besok dari kemungkinan nggak masuk. Tapi pengennya itu yang bersangkutan tidak cuma pas nggak masuk lalu WA, secara personal, kayaknya gitu terkait izin. Memang kami mengharapkan
walaupun era sekarang itu pakai sosmed gitu, WA atau apa itu gitu, tapi akan lebih apa itu lebih lebih vertikal ya, kalau yang dulu, kecuali ada yang darurat, kalau yang tidak inginkan gitu, sedang berangkat tapi kecelakaan kecil atau apa nih, ini nggak bisa sampai ke sekolah itu aja. Itu terkait itu nih, izin nanti. Kemudian kalau sampai terjadian itu kita penanganannya itu produknya itu dari SDM dulu, nanti lacak bincang. Kalau ada di jurusan SDM bersama dengan ketua program kalian, seperti yang sedang dialami ada guru yang ini yang lagi kami ini kan, ada guru yang kebetulan wali kelas juga, kadang-kadang ngajar makan sedikit malah belum bisa maksimal balik kelas, misalnya Senin perwalian, oh enggak, Jumat juga ada hal itu. Kami waktu mencermati pernah tanya bareng dengan Pak Lama. Kalau di kelas ya, dia waktu di kelas 12 tahun ya. Jadi mantan gitu, saya mantan ngerti. Dia tidak itu yang satunya katanya. Gimana itu? Kalau saya masuk cuma ya. Itu. Tapi kalau ada sudah menjadi sebuah permasalahan, memang masyarakatnya itu tulisan dan SDM. Kalau untuk cermati ada perubahan apa enggak? Kalau ada perubahan, enggak baru. Kami pun juga tidak apa ya, dia tidak yang kami sampaikan. Kita pasti harus dengan memanggil atau di tempat yang kiranya bisa kita laksanakan. Ya memang orang banyak begitu. Ya mereka semuanya orang dewasa dan maunya dihargai kedewasaannya, makanya dianggap apa ya, istilahnya bawaan atau bahkan mereka malah kadang-kadang kurang dia menghargai gitu kedewasaan dan juga tugas yang kira-kira itu kami ini itu sih, mereka melarang tugas ikhlas karena punya tanggung jawab, bukan karena kalau ada kalau ada tidak itu gitu, itu dan jelas itu secara umum bisa berjalan seperti itu. Itu ya, tetap prosedur dulu. Kalau ada permasalahan, kita punya staf khusus SDM yang menangani masalah dulu dalam permasalahannya, kemudian bersama dengan jurusan. Tapi kalau guru normatif dan adaptif yang di ketua itu MGP, kalau belum selesai baru ke secara personal. Jadi nggak langsung Berarti dari tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana prosedurnya ya dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Adakah orang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang pasti dalam sebuah sekolah kita itu bagian dari manajemen. Dan kami sangat terbantu. Ibaratnya itu untuk lembaga tugas yang kami lakukan itu kami bagi habis. Setelah itu kan kepala kota dan ini di atasnya ada kepala cabang. Kasih dulu, karena tata matunya kan kasih SMK. Kemudian di bawah itu menjadi koordinasi itu ada dari dengan partai itu, dengan komite olahin. Nah di dalam ini kami bagi kami punya 3 staf khusus yang ngurusi SDM, guru itu ada staf khusus bagian SDM. Untuk pengembangan ada tim untuk penjaminan mutu kita punya staf khusus untuk manajemen yang mutu. Soalnya kalau wakaf sih masih ada pakai 1 ada berguru, pakai 2 siswa, pakai 3 sarpas. Ini sarpas juga kami terapkan pada saat kami dulunya kan sarana dan tenaga
Salon ini Saratan plus PLT Subakti ini luar biasa. Hanya periode ini habis, kami bagi tiga itu, Sarpa sendiri, PLT Subakti sendiri, ketenagaan kita kita tempatkan itu tempat khusus. Ya karena bagi tiga itu terlampau banyak itu, apalagi di sekarang kan terkait penghonoran kan include dengan PPN. Jadi mereka kan sekarang tidak ada honor, hingga memang harus begitu. Makanya tempatnya itu rumah, itu patroli, dan di dalamnya itu ada staf. Misalnya rumah ada urusan PKK. Kemarin juga punya staf khusus yang tentang pagi. Kemudian makanya dulu kita punya staf udah keluarga apa itulah, dan semuanya itu ada yang bertanggung jawab sehingga memang sangat terbantu. Karena dari sisi hal apa, program apa atau pemahaman apa, macam-macam itu ada yang menangani walaupun tetap kita pada saatnya masuk untuk bisa menyelesaikan kawat dan persiapan yang berat dengan kita menerapkan manajemen itu sangat membantu kita baik secara personal maupun dalam hal penanganan pemahaman yang dimungkinkan. Alhamdulillah ada pemahaman di masih batas hal yang biasa lagi. Baik. Evaluasi sebenarnya Ini dari sangat terbantu oleh mereka teman-teman dan generasi dari tim belakang. Jadi setelah dari kita berbincang tentang bagaimana pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang diambil sama Pak Mariono dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang dihadapi di sekolah? Kalau menghadapi orang yang itu standar umum sih ya, hal yang ya istilahnya nggak ada pemahaman lagi, paling mereka perlu diingatkan, lo dapat bisa supaya dapat terkait kinerja dengan kondisi untuk pengembangan itu pengembangan atau penguatan kompetensi mereka, termasuk kadang-kadang untuk pemahaman keluarga yang benar, tapi akhirnya harus mengecampkan itu tugas yang utama. Ya walaupun kami tidak begitu menghadapi, tapi ya hal kecil karena memang kita sangat makhluk 106 orang ya, ada 6 masalah. Iya, 6 apa ya kebiasaan. Terutama kalau yang sulit itu kalau udah masuk ke apa sikap atau bawaan dari orang yang bersangkutan, yang makin kita betul-betul melakukan sebuah pendekatan yang dia ekstra, baik secara personal, secara formal, secara mungkin kalau ya ada tapi ya sedikit lah, ya untuk ya seringnya ada dalam memimpin. Kalau misalnya masih belum mengarah ke jawaban, bisa ditanya lagi monggo. Terima kasih Pak waktunya sudah memberikan waktu bagi kami. Kami sangat senang sekali dari pengalaman panjenengan selaku memimpin sebuah sekolahan, tentunya tidak mudah ya, sehingga perlu banyak hal-hal yang mengikuti sebuah prosedur yang ada sehingga membuat sebuah keputusan yang bijak. Ada sangat senang sekali kami bertiga dapat ilmu yang banyak ini Pak dari pengalaman panjenengan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan mengganggu waktu panjenengan. Mungkin itu saja Pak Mariono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Contoh gini, closing ya. Oke. Apapun diupayakan untuk dilaksanakan secara optimal, tapi tetap enjoy. Iya, iya. Dan harus bisa mengadaptasikan diri. Kalau dengan orang, kita mengadaptasikan bersama ya Pak. Iya. Jika saya dengan Pak Ahmad, saya berupaya untuk beradaptasi dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad juga sudah beradaptasi dengan ayah cara. Dia kan ketemu di satu titik, jangan menang-menang ya jalan tentang pola-pola atau apa ya dan sebagainya. Tapi kita akan sebagai mitra karena kami punya prinsip yang sering kami sampaikan. Pokoknya kita upayakan untuk bisa nyaman, tapi jangan berada di zona yang kami terapkan di beberapa sekolah yang pernah kami. Yang jelas ya, makin banyak saudara. Semangat, ini kami sangat mendukung terkait kegiatan CGP ini. Ini nggak pernah ada keluar dari saya Bu ya. Sangat mendukung, walaupun personal tapi akan membawa secara institusi ke sana atau Purbalingga. Dan kami senang kalau ada guru kami yang pendapat dan tokoh jadi CGP termasuk pengajar praktek ini. Ini juga yang pengajar praktek lagi melanjutkan ke fasilitator ya kami langsung dapat pikir panjang, yang penting nggak tulis gitu. Terima kasih dan tetap dan lalu semangat sukses hari ini dan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi wawancara bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purbalingga. Saya Slamet Suparman, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Purbalingga. Terima kasih.